Halo, selamat berjumpa dengan saya dalam membahas mengenai prosedur darurat dan set and rescue untuk pertemuan pertama. Ya, saya perkenalkan, saya adalah Kapten Suwadi, Master Marinir. Tentunya Anda sudah membuka perkenalan saya di dalam e-learning ini. Data-data tentang diri saya Anda sudah tahu. Oleh karena itu, baiklah, untuk itu saya akan memulai saja masuk dalam pembahasan masalah prosedur darurat dan set and review untuk bagian pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tindakan dan alat-alat penyelamat apabila kita mengalami prosedur darurat. Baiklah, saya mulai saja, yaitu andai kata di kapal terjadi, ini kita berandai-andai kecelakaan di laut, ya tentunya di kapal kita mengalami kecelakaan. Umpamanya apa? Kapal bocor, tenggelam, kandas, tubrukan, akan tenggelam, terbakar, tidak bisa ditempati lagi. Kita harus mengadakan tindakan menyelamatkan diri sesuai dengan pelatihan prosedur yang sudah kita jalani, yaitu kita harus meninggalkan kapal. Kalau dinilai kapal tidak mungkin ditempati lagi, ya tentunya untuk meninggalkan kapal itu ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau di kapal masih dianggap lebih aman daripada kita meninggalkannya, ya tentunya kita ya tidak perlu harus meninggalkan kapal. Ya, kira-kira harus dinilai, mungkin nggak kita harus meninggalkan kapal. Kalau di kapal masih walaupun bocor ataupun kebakaran bisa dipadamkan, ya tentunya tidak perlu meninggalkan kapal. Saya pernah mengalami kapal saya bocor, kapal tanker, air masuk ke dalam tangki. Tapi karena kapal tanker itu di dalam tangkinya berkompartemen-kompartemen, kalau hanya satu tangki aja yang bocor, misalkan tangki sebelah kiri, justru di sebelah kanannya saya isi. Itu juga merupakan suatu tindakan penyelamatan sehingga kapal tidak miring-miring. Kejadian ini saya alami ketika saya belayar dari Balikpapan ke Tanjung Priok. Kapal akan naik dok, jadi kapal miring-miring terus karena bocor di tangki sebelah kiri. Oleh karena itu tangki sebelah kanan diisi juga balas, diisi air supaya kapal tetap rata atau steady sampai pelabuhan tujuan. Jadi tidak setiap kapal bocor harus meninggalkan kapal. Ini yang pernah saya alami. Laksanakan tindakan untuk meninggalkan kapal kalau andai kata di kapal sudah tidak mungkin ditempati lagi. Kira-kira gitu. Kalau masih mungkin ditempati, ya jangan terlalu mudah untuk meninggalkan kapal. Kira-kira demikian. Selanjutnya, bergerak ke tempat di mana keselamatan dapat diharapkan. Kalau memang kapal sudah tidak bisa diharapkan, orang turun meninggalkan kapal menggunakan alat-alat keselamatan. Ya, mulai menganyut dengan alat-alat penolong yang antara lain yaitu lifeboat atau life raft. Ya, lifeboat atau life raft bisa untuk
menyelamatkan diri, meninggalkan kapal yang sudah tidak mungkin ditinggali lagi. Ya tentunya kalau disuruh memilih, orang cenderung memilih ke lifeboat, ke skoci daripada life raft. Ya, tetapi SOLAS sudah menentukan bahwa alat-alat penolong di kapal itu antara lain di samping lifeboat ada juga life raft. Kalau memang harus ke life raft atau rakit penolong, ya apa boleh buat. Tetapi kalau memang masih bisa menggunakan lifeboat, sebaiknya kalau disuruh memilih ya harus ke lifeboat. Jadi mengapung-apung dengan gunakan lifeboat sampai dapat pertolongan, sehingga semua awak kapal selamat. Bisa saja pertolongan dengan kapal lain, bisa saja pertolongan dari helikopter. Untuk itu nanti semua ini akan dibahas dalam prosedur darurat ini. Ya, jadi inilah urut-urutannya. Jangan terlalu mudah untuk meninggalkan kapal. Sejauh di kapal itu masih bisa ditempati, ya lebih baik tetap tinggal di kapal. Kecuali di kapal sudah tidak mungkin lagi. Kapal bocor, tapi tidak semua kapal bocor harus ditinggalkan. Ya, jadi pengalaman saya pribadi, saya belayar karena saya di kapal tanker, maka walaupun bocor di salah satu tangki, saya tidak meninggalkan kapal. Justru tangki sebelahnya saya isi dengan air balas supaya kapal tetap rata atau steady sampai pelabuhan tujuan. Demikian kira-kira paradigma kita atau pola pikir kita dalam menghadapi situasi darurat, ya, dalam melakukan prosedur darurat. Nah, untuk itu setiap kru kapal ya diwajibkan memiliki pengetahuan dan teknik untuk menyelamatkan diri, termasuk bagaimana menggunakan alat-alat penolong di atas kapal, life jacket, pelampung, thermal, dan lain-lain lah. Semuanya itu nanti akan kita bahas di sini dengan maksud supaya setiap awak kapal tahu bagaimana atau memiliki pengetahuan dan teknik untuk menyelamatkan diri dalam kondisi darurat. Dengan demikian orang akan semangat hidupnya tinggi. Tapi kalau orang tidak dibekali dengan pengetahuan teknik penyelamatan diri, ya bisa saja seseorang putus asa. Ya, makanya kemauan kuat untuk selamat ada dalam setiap awak kapal dengan syarat memiliki pengetahuan dan teknik untuk menyelamatkan diri. Disinilah maka prosedur darurat ini kita bahas, kita pelajari, kita latihan dan sebagainya, ya, sehingga kita berhasil dalam mempertahankan diri ketika mendapat musibah di tengah laut. Untuk itu peralatan-peralatan di kapal life saving umum yang selalu dipelihara dalam kondisi baik, misalkan skoci, rakit penolong, dan alat-alat lainnya. Ya, skoci perawatan nanti secara berkala ada. Ya, saat mana skoci harus dihidupkan mesinnya, ya nanti ada periodenya. Misalkan setiap minggu sekali mesin skoci harus dihidupkan. Baru yang lain nanti skoci harus diturunkan di area sampai ke air atau cukup digantung dan sebagainya. Nanti di atas kapal harus diadakan perawatan itu.
setiap temuan yang tidak sesuai harus dilaporkan ke Sorbis ya, untuk minta diperbaiki ya, terkecuali pihak kapal bisa memperbaiki ya, harus diperbaiki oleh pihak kapal. Ini ada di dalam safety management, ada di dalam SM Code. Untuk itu setiap latihan dan sebagainya harus dievaluasi, perawatan dan sebagainya, maintenance itu diwajibkan di dalam manajemen safety atau safety management di atas kapal. Nah, inilah salah satu contoh daripada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan teknik penyelamatan diri di tengah laut. Mereka ini adalah petugas-petugas pemerintah mungkin ya, tapi tidak pernah berlatih, tidak pernah mempelajari tentang alat-alat keselamatan ini. Ini kasus terjadi ketika kapal penyeberangan Lipina 2 yang belayar dari Tanjung Priok ke Bangka mengalami kebakaran yang akhirnya melibatkan pihak-pihak pemerintah yang akan melihat di tengah laut pun mengalami musibah juga. Bahkan ada pejabat-pejabat pemerintah yang ikut tenggelam pada waktu itu, wartawan dan sebagainya yang meliput kejadian itu pun ikut tenggelam. Karena apa? Karena tidak memiliki pengetahuan teknik untuk menyelamatkan diri. Sehingga pada waktu itu ada 29 wartawan ikut training di PMTC, yaitu training PSRB, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, berlatih ya, karena latihan dan pengetahuan penyelamatan diri itu walaupun di kapal diberikan peralatan yang lengkap, tetapi kalau awak kapalnya tidak pernah berlatih, tidak tahu penggunaannya, tidak tahu teknik pemakaiannya, ya tentunya korban yang akan terjadi. Ya, oleh karena itu di dalam prosedur darurat ini saya akan menyampaikan tindakan dan alat-alat yang umum dipakai di atas kapal. Ya, kira-kira demikian. Maka baiklah, akan saya lanjutkan. Alat-alat penolong yang ada di kapal, apa saja itu? Yaitu life jacket. Ya, sudah semua orang tahu jaket berenang atau life jacket. Hanya saja cara memakainya yang mungkin belum pernah berlatih, mungkin masih salah-salah. Nanti ada persyaratannya ini. Yang kedua, life buoy atau bahasa Indonesianya pelampung penolong yang bulat itu, yang suka ditaruh di railing kapal atau di anjungan. Ya, ini juga tadi di dalam kasusnya Lipina 2 tadi, orang berebut untuk menggapai pelampung penolong ini. Yang ketiga adalah immersion suit, yaitu baju tahan dingin. Ya, nanti akan saya tunjukkan bentuk fisiknya. Baru berikutnya thermal protected aid, yaitu alat bantu untuk mencegah dingin apabila
pada waktu itu kecelakaan kejadian di waktu musim dingin. Walaupun ini tidak menjadi persyaratan untuk kapal-kapal yang rute pelayarannya tidak melalui musim dingin. Ya, untuk di daerah tropis tentunya thermal protected aid ini tidak menjadi persyaratan menurut SOLAS, demikian. Baru berikutnya lifeboat atau sekoci. Ya, sekoci macam-macam, sehingga yang mutakhir adalah sekoci tertutup yang ada semprotan airnya, yang dengan dewi-dewi gaya berat atau dewi-dewi pripol. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya life raft atau raket penolong yang umumnya terbuat dari karet, ya. Nanti di dalam kapal bentuknya semacam kapsul, baru nanti dijatuhkan ke laut. Kayaknya life raft yang bentuk kaku sudah tidak umum. Yang umum adalah life raft dalam bentuk kapsul yang nantinya bisa mekar di air atau di laut. Berikutnya rescue boat, ya, adalah bahasa kita sekoci penyelamat. Kalau ini sekoci penolong, lifeboat ini sekoci penolong, ini adalah sekoci penyelamat. Kalau ini untuk awak kapal menyelamatkan diri ketika meninggalkan kapal, kalau rescue boat gunanya untuk menolong korban apabila terjadi musibah dari suatu kapal. Rescue boat biasanya untuk kapal penumpang, minimal tiap sisi ada satu rescue boat, ya, untuk memungut orang yang jatuh di laut. Ya, biasanya menggunakan rescue boat ini untuk menolong orang-orang yang di laut menggunakan rescue boat atau sekoci penyelamat. Jadi kalau lifeboat diterjemahkan sekoci penolong untuk kru kapal sendiri, kalau rescue boat diterjemahkan sekoci penyelamat, gunanya untuk menolong pihak lain yang memerlukan pertolongan di tengah laut. Survival craft dan rescue boat. Nah, ini survival craft atau pesawat luput maut bahasa kita, yang antara lain tadi sudah saya sebutkan, yaitu lifeboat dan life raft nanti. Nah, ini macam-macam jenis sekoci. Ya, tentunya untuk masa sekarang sekoci yang terbuka atau tertutup sebagian ini sudah tidak ada. Yang ada adalah sekoci tertutup seluruhnya, bahkan dilengkapi dengan botol oksigen untuk pernapasan di dalam sekoci itu. Dan untuk kapal tanker ada semprotan air di seluruh bagian kapal itu. Seluruh bagian badan kapal itu ada semprotan airnya. Ini sekoci tertutup yang dilengkapi dengan semprotan air. Umumnya untuk kapal-kapal tanker. Walaupun kemungkinan kapal bukan tanker pun sekocinya tertutup dan dilengkapi oksigen, dilengkapi semprotan air. Jadi untuk yang 1, 2, 3 ini kayaknya sudah tidak ada. Sekoci yang demikian ini sekoci untuk kapal-kapal pelayaran nasional, apalagi internasional, ya sudah pasti tidak ada lagi. Kemungkinan ada mungkin untuk pelayaran terbatas, bisa saja sekocinya masih dalam bentuk sekoci ini. Berikutnya life raft atau raket penolong. Tadi sudah saya sebutkan ada raket penolong yang kembung, yang kayak semacam kapsul, nanti dilempar ke laut lalu berkembang. Tapi ada yang raket penolong yang tetap bentuknya tegar,
Namun demikian yang kedua ini sudah tidak ada lagi di kapal. Lebih praktis menggunakan rakit penolong yang kembung. Hanya saja awak kapal harus tahu pemakaiannya, tahu penggunaannya, tahu teknik operasionalnya mengenai rakit penolong kembung ini. Ya tentunya harus perlunya latihan-latihan, simulasi dan sebagainya. Ya tanpa itu ya tentunya kalau orang baru tahu pertama kali pun sudah ya belum tentu tahu bagaimana teknik pengoperasiannya. Untuk tahu perlu adanya pelatihan-pelatihan dan latihan-latihan, ya, pelatihan drill ataupun training. Drill praktek, training untuk teori-teori dan sebagainya. Kira-kira demikian. Nah, rescue boat atau sekoci penyelamat adalah bukan untuk kapal itu. Ini digunakan untuk menolong semisal di kapal itu ada orang jatuh di laut, atau menolong pihak lain, kapal lain yang perlu pertolongan. Ya, kebetulan mungkin melewati, ada orang yang mengapung-apung di tengah laut, ya menggunakan rescue boat inilah cara penolongannya yang lebih praktis, bukan menggunakan lifeboat, bukan menggunakan sekoci, terkecuali kapal itu tidak dilengkapi dengan rescue boat, ya tidak dilengkapi dengan rescue boat ini. Dari pengalaman saya menolong orang jatuh di laut. Ya pada waktu itu karena saya tidak memiliki rescue boat, kapal saya adalah kapal tanker. Rescue boat bukan menjadi persyaratan perlengkapan untuk kapal tanker. Untuk itu kapal saya tidak diperlengkapi dengan rescue boat. Pada waktu saya menolong orang yang ngapung-ngapung di tengah laut, saya menggunakan sekoci penolong. Ya, begitu diumumkan man overboard, pertolongannya menggunakan sekoci. Jadi orang kita pungut menggunakan sekoci karena di kapal tanker tidak wajib diperlengkapi dengan rescue boat ini. Ini pengalaman yang pernah saya alami. Jadi kalau memang nggak ada rescue boat ya menggunakan sekoci. Kira-kira demikian. Ya, untuk menolong orang jatuh di laut. Kira-kira begitu. Nanti live rap apa ini bisa saya tunjukkan videonya waktu saya menjadi instruktur di HSE Pertamina Sungai Gerong. Ada di YouTube juga, orang bisa lihat di YouTube Kecakapan Pelaut. Di situ saya unggah video pada waktu saya mengadakan pelatihan untuk para pekerja di offshore drilling di lepas pantai, karena mereka wajib memiliki Seawater Survival Certificate. Maka pelatihan itu sempat saya rekam, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Kira-kira demikian. Pemeriksaan alat-alat penyelamat atau life saving appliance. Ya, ini pemeriksaan bisa dilakukan bulanan. Semua sekoci penolong kecuali sekoci penolong jatuh bebas, ya tentunya ini tidak bisa sembarangan. Ya, dikeluarkan dari tempat penyimpanannya jika keadaan cuaca laut mengizinkan. Ya, tidak perlu orang harus ada di dalam sekoci. Ya, artinya untuk mengetes apakah dewi-dewi daripada sekoci itu masih baik apa tidak. Ya. Kedua, kalau paling tidak sebulan sekali di area, maka dewi-dewi itu tidak akan macet, ya artinya tidak akan berkarat. Ya, kalau memang berkarat ya harus digemui, kira-kira gitu dewi-dewinya. Ya, ini sebulan sekali harus
area, ya tidak usah sekoci diturunkan, dewi-dewinya saja digerakkan keluar lambung kapal. Kira-kira demikian. Ya, pemeriksaan mingguan, tes tadi sudah saya sebutkan, tiap minggu ya, tes pemeriksaan berikutnya dilakukan setiap minggu. Ya. Semua survival craft, ya. Semua alat-alat penolong, ya, rescue boat tadi, ya, rescue boat dan alat-alat peluncur harus diperiksa secara visual untuk menentukan semua siap pakai. Pemeriksaan termasuk, ya, tidak terbatas dengan kondisi kait-kait atau hook, pengikatan pada lifeboat dan onload release gear, ya, untuk melepasnya itu pemeriksaan. Ya, sekoci-koci penolong di kapal barang kecuali sekoci penolong jatuh bebas dipindahkan dari tempat duduknya, ya, keluar lambung kapal sedemikian rupa kondisinya dewi-dewinya siap, ya, tidak ada kemacetan, ya, memuaskan jika keadaan cuaca dan laut mengizinkan. Dicoba di area keluar lambung kapal, ya, dan tidak perlu harus ada orang di dalamnya. Ini cara pemeriksaannya. Ya, ini harus dilakukan setiap, ya, seminggu lah, kira-kira begitu, seminggu sekali. Ya, untuk latihan di kapal barang, ya, sebulan sekali tentunya, tidak seminggu sekali, kira-kira begitu. Tidak perlu dikeluarkan, mungkin hanya dicoba mesin sekocinya masih bagus apa tidak, kira-kira begitu. Berikutnya mengenai life jacket. Ya, konstruksi life jacket 75% yang tidak familiar dapat melakukan tanpa bantuan petunjuk atau demonstrasi khusus dalam 1 menit. Jadi mudah, siapapun orangnya, orang kapal atau bukan orang kapal, tahu memakai life jacket dengan waktu 1 menit. Yang kedua, setelah didemonstrasi seluruhnya tanpa bantuan dalam periode 1 menit, ya, ditunjukkan sepintas, ya, umumnya ini maksudnya mudah, supaya mudah dipakai. Ya, di dalam YouTube saya ada, atau di sini nanti ada bagaimana cara memakai life jacket sepintas pada waktu saya melatih para pekerja Pertamina di lepas pantai, ya. Ya, umumnya tidak ada kesulitan untuk memakai, karena life jacket ini sudah didesain demikian rupa mudah dipakai, ya, mudah dilakukan, tidak akan salah, ya, kira-kira gitu. Nyaman dipakainya, tidak membuat sesak napas, tertekan dada atau lain-lain, mudah bergerak dan lain-lain, ya, tidak terganggu dengan adanya life jacket ini. Sama aja kalau kita memakai baju lah, kira-kira gitu. Jadi tidak ada kesulitan. Untuk lompat paling sedikit 4,5 meter ke air tanpa kecelakaan, lepas atau kerusakan. Jadi ini adalah merupakan persyaratan konstruksi daripada life jacket. Jadi untuk terjun dari kapal ke air setinggi 4,5 meter, life jacket tidak boleh mengalami kerusakan. Kira-kira begitu persyaratannya. Ini contohnya life jacket. Ada macam-macam bentuk daripada life jacket. Ini pakai tali ini. Dengan ini sangat mudah sekali. Siapapun walaupun tidak training, orang akan tahu bagaimana memakai life jacket.
Ya samalah kiranya dengan menggunakan jaket biasa, jaket yang dipakai sehari-hari, kira-kira begitu. Familiar, mudah dipakai. Ini bentuk lainnya, kepalanya masuk sini, baru nanti diikat. Ini juga nanti kepala masuk sini, ya, ini di belakang, ini di depan. Ada tulisannya, ya ini di depan, ini di depan, ini nanti yang di belakang. Ya, baru ini talinya diikat dengan mudah nanti. Ini hampir sama dengan baju biasa. Orang masuk, baru ini ada pengikatnya ini. Nah, ini juga masuk, taruh di leher belakang, masuk, baru pakai ini. Jadi sangat mudah makanya. Ya, ini sama dengan rompi. Ya, dengan rompi biasa yang dipakai sehari-hari. Ya, hanya ini agak gembung sedikit, di mana dapat membantu orang mudah dan terapung. Ya, siapapun yang tidak bisa berenang dengan memakai life jacket, kalau jatuh ke air tidak usah khawatir, pasti akan terapung dengan menggunakan life jacket ini. Ini pakai lerekan atau ridge, ini pakai pengikat biasa. Ya, dengan tekan ceklek sudah bisa terikat. Ya, baru setelah dilerekin masuk, ini ridge-nya ditarik, baru ini dipasang. Ya, ini salah satu contoh. Jadi banyak sekali mode atau bentuk daripada life jacket ini. Ya, kira-kira gitu. Ya, ini berikutnya. Ini bentuk lain. Ini juga bentuk lain yang sudah dipakai, diperagakan seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini dengan tali. Ya, ini dengan tali. Biasanya di mana yang depan, di mana yang belakang, ini ada tulisannya front dan back. Ini ada biasanya. Hanya ini tidak ada. Ya, kira-kira begitu. Ini adalah salah satu contoh pelatihan bagi para pekerja Pertamina di lepas pantai yang mereka harus memiliki sertifikat Sea Water Survival, mengadakan pelatihan di Training Center HSE Sungai Gerong. Saya kebetulan ditugaskan sebagai pelatihnya, di samping dibantu oleh pembantu saya beberapa orang untuk melatih kawan-kawan dari pekerja Pertamina ini. Ini latihan memakai life jacket. Tidak ada kesulitan satupun orang tidak bisa memakai life jacket ini. Semua bisa memakainya. Ya, ada di YouTube saya, Kecakapan Pelaut, bisa dilihat. Berikutnya lifebuoy. Ya, inilah spesifikasi daripada lifebuoy. Bentuknya bulat, kayak ring cincin, ya, diameter luar 800 mili atau 80 cm, diameter dalamnya 40 cm. Ini persyaratan SOLAS. Ya, ini tentunya bukan tanggung jawab para pelaut. Ini adalah si pembuat lifebuoy itu yang harus mengikuti aturan daripada SOLAS. Ya, dibuat dari bahan yang terapung, misalkan busa dan sebagainya, mampu menahan besi 14,5 kilo di air tawar selama 24 jam. Ini untuk uji cobanya. Ya, tentunya kita di kapal tinggal pakai. Uji coba ini dilakukan oleh ya si pembuat lifebuoy ini. Ya, massa beratnya kurang lebih 2,5 kilo. Ya, ini tidak terbakar dalam 2 detik. Ya, tidak rusak jatuh di ketinggian 30 meter. Kalau dari anjungan dilempar ke laut, tingginya 10 meter sampai 20 meter, ya tidak akan rusak. Ini sudah persyaratan bagi si pembuat lifebuoy ini. Ya, dilengkapi dengan smoke signal
dan self ignition lights dioperasikan dengan cepat, ya, bisa dengan asap, bisa dengan semacam lampu, ya, diikatkan pada pelampung itu. Jadi kalau dibuang ke laut malam hari bisa lihat lampunya, kalau siang hari bisa lihat asapnya ini, ya, kira-kira itu. Smoke untuk siang hari, cahaya atau lampu ini untuk kalau malam hari, ya. Dipasang tali pengikat diameter lebih dari, ya, ini sekitar 1 cm lah, ya, 1 cm 10 mili, ya, lebih dari ini. Kalau terlalu kecil ya khawatir kalau putus. Jadi kurang lebih 1 cm, ya, diameter daripada tali pengikat lay-buoy. Ini bisa dilihat di kapal. Ya, tentunya persyaratan ini bukan jadi kewajiban awak kapal, tetapi ini adalah si pembuat atau seseorang yang membeli lay-buoy harus memenuhi persyaratan ini. Kalau tidak seperti ini, berarti lay-buoy itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini contohnya. Dari sini diameter 80, dari sini tadi 40, ya, ini 40 cm. Yang dari sini ke sini 80 cm, dari sini ke sini 40 cm. Kira-kira ini bentuknya. Ya, ini bentuknya. Nah, ini. Kalau ditaruh di kapal semacam ini. Ya, ini. Nah, ini yang smoke tadi. Ya, bisa lampu, bisa smoke. Ya, smoke biasanya yang di kiri kanan anjungan. Ya, di kiri kanan anjungan, kalau dibuang ke laut langsung pelampung itu mengeluarkan asap kalau untuk siang hari. Kira-kira begitu. Ya, ini contoh cara memakai pelampung. Jadi ini teknik terjun ke air dengan tutup hidung, tekan tangan, ya, ditutup hidung, lompat ke air, baru ini cara memakainya, ya, diambil baru masukkan ke kepala, ya, masukkan ke kepala, ya, kira-kira gini, ya. Ini bisa dilihat di YouTube saya, ya. Nah, ini yang sudah memakai kayak ini yang harus cara pakainya, ya. Nanti diambil, masukkan kepala, baru seperti ini. Orang terjun satu-satu, ini saya latih terjun ke air langsung cara pakai lay-buoy-nya seperti ini. Ya, ini yang diharapkan, ya. Nanti ambil baru pakai seperti ini, ya, masuk tangannya kiri kanan menumpang di pelampung itu, kira-kira begitu, ya. Bisa dilihat di YouTube saya. Ini contoh yang ada smoke tadi. Kalau dilempar, ya, si korban mudah untuk melihat pelampungnya, ya, sehingga bisa menggapai pelampung ini. Misalkan ada orang jatuh di laut, kira-kira begitu. Ya, ini orang jatuh di laut, dilempar menggunakan pelampung yang ada semboyan asapnya atau smoke-nya. Berikutnya immersion suit. Ya, inilah immersion suit yang ini. Ya, immersion suit. Jadi baju tahan dingin. Walaupun nanti ada yang untuk benar-benar di musim dingin, ya. Kalau ini life jacket biasa, yang tadi life jacket, ya, jaket berenang. Inilah immersion suit. Bentuknya macam ini. Ini immersion suit. Ya, ini cara pakainya untuk tahan dingin di laut, ya. Nanti ada protective aid, ya. Ini persyaratannya. Nah, ini, ya, ini yang diperagakan, ya. Nah, ini juga. Nah, berikutnya beberapa standar fabrikasi mengenai immersion suit. Ini saya kutip dari buku, ya, ini
Ya ini tentunya ya bukan tanggung jawab awak kapal, ya tentunya sebagai perwira nautis mungkin ya harus tahu ini warnanya sudah pasti oranye, ya ini menyolok untuk di laut. Ya cuma ini saya dapat informasi dari para pekerja Pertamina yang di offshore draining, umumnya di muara-muara itu banyak buaya. Jadi kalau menggunakan warna yang menyolok malah jadi ancaman bagi buaya itu. Itu ada informasi dari peserta training dari offshore seawater survival, ya para pekerja Pertamina. Itu yang info yang saya terima. Ya, terbuat dari bahan yang kedap air tentunya. Ya, tidak rusak jika dipakai melompat dari ketinggian 4,5 meter. Ya, tadi sudah sama, dapat dipakai untuk berenang jarak pendek, menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah. Tadi mukanya tadi yang kelihatan, ya, ini, nah ini wajahnya, ini, ya, kira-kira gitu, ya, ya. Terus memiliki pelindung khusus di bagian tangan, ya. Ini pelindung khusus di bagian tangan. Mungkin maksudnya biar tangannya tidak semuten nanti, ya. Tersimpan dalam kemasan yang mudah dilepaskan, ya dianjurkanlah satu-satunya. Dapat dikenakan tanpa bantuan dalam waktu 2 menit, ya paling lama 2 menit. Kalau life jacket 1 menit, ya kenyataannya tidak sampai 1 menit. Ya, di bagian kaki terdapat perangkat untuk mengurangi udara yang terperangkap. Ya ini tadi coba saya lihat. Ya, di bagian kaki ini ya ada persyaratan itulah kira-kira, ya. Ini. Oke. Terus mempunyai daya serap panas tidak lebih dari sekian, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi panas karena kedinginan. Ya, ini tentang satuan ini, ya. Tentuan ini satuan mengenai panas ini, ya. Watt ini. Jadi tidak perlulah ya kita hanya pemakai, ya nanti aja tes uji cobanya dari si pembuat immersion suit itu. Harus berfungsi dengan baik pada suhu air laut 30 derajat sampai 20 derajat Celcius. Ya, kira-kira gitu. Tidak menyebabkan suhu tubuh pengguna turun karena terserap oleh alat itu, ya. Terserap oleh immersion suit itu, ya. Lebih dari 2 derajat saat berada dalam. Jadi tidak mempengaruhi panasnya tubuh si pemakai. Kira-kira begitu ini teorinya. Ya, ya tentunya ini semua persyaratan menurut SOLAS yang harus diikuti oleh si pembuat immersion suit ini. Ya tentunya bagi kita yang di negara tropis tidak terlalu tidak terlalu merupakan keharusan harus memakai immersion suit. Ya, ini untuk di daerah-daerah musim dingin mungkin demikian. Baru ini ada thermal protective aid lagi. Nah ini di samping immersion suit ada thermal protective aid. Ini untuk orang di musim dingin. Karena menurut teori orang bisa bertahan dalam temperatur 2 derajat hanya 3/4 jam, sudah mati. Ya. Antara 2 sampai 4 1,5 jam, antara 4 sampai 10 3 jam, antara 10 15 6 jam, antara 15 sampai 20 12 jam.
Ini menurut teori begitu. Ya, ini ketahanan seseorang di musim dingin itu demikian. Ya, orang kalau sudah segini ya sulitlah untuk hidup, ya, karena mati karena kedinginan. Kira-kira begitu. Ini data dari prosedur darurat menunjukkan demikian. Berikutnya sekoci atau laibut. Ini adalah sekoci terbuka. Tentunya sekoci yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Saat sekarang sekoci sudah tertutup. Macam tadi tertutup, bahkan ada dilengkapi dengan botol oksigen, dilengkapi dengan semprotan air dan sebagainya. Ya, yang kayak ini di kapal-kapal kayaknya sudah tidak ada. Sekoci semacam ini sudah tidak ada. Sekoci terbuka seperti ini sudah tidak ada. Ya, kira-kira begitu. Ini sudah tidak ada. Apalagi dengan dewi-dewinya diengkol lagi ini untuk nurunkan. Ya, kalau yang lain hanya diangkat saja, pelepasnya sudah turun, sudah mengaria, tapi ini diengkol dengan sendirinya. Ini sudah tidak ada di atas kapal. Ya, ini zaman dulu. Ini contohnya, ya, sekoci. Cuma ini sayang sekocinya terbuka dengan dewi-dewi gaya berat. Ini contoh untuk mengaria sekoci ke luar lambung kapal yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi sekocinya ya tentunya tidak sekoci terbuka seperti ini. Kalau sekocinya sudah terbuka seperti ini, ya sudah pasti, ya kayaknya sudah nggak ada lagi ini sekoci semacam ini. Masih pegang tali monyet dan sebagainya, ini kayaknya sudah tidak ada. Ya, sehingga dalam sijil nanti disebutkan pegang tali monyet dan sebagainya, ini tentunya tidak berlaku lagi. Kira-kira demikian. Nah, ini sekoci yang sudah tertutup sebagian. Ya, ini pun sudah nggak ada ini. Yang ini yang saya maksud tadi. Sekoci tertutup yang dilengkapi dengan water spray di sekujur badan sekoci ini. Gunanya untuk sekoci-koci kapal tanker pada saat meninggalkan kapal ketika kapal itu terbakar. Ya, ada water spray-nya ini. Ini umumnya dipakai di sekoci-koci tanker. Saya sendiri karena belayar di kapal tanker, semua kapal yang saya naiki sekocinya semacam ini, ada water spray-nya seperti ini. Ini sekoci tertutup dengan dewi gaya berat ini. Ya, ini sekoci tertutup. Ini kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini untuk sekoci yang ada water spray tadi, yang ada semprotan air. Apabila terjadi kebakaran, ada kemungkinan bisa menerobos api yang di tengah laut. Ya, dengan water spray seperti ini bisa menerobos, tidak terbakar karena api. Ya, kemungkinan demikian. Maka ini sudah jadi persyaratan dari SOLAS, sekoci kapal tanker harus ada water spray-nya seperti ini. Kira-kira demikian. Ini di dalam sekoci tertutup, ada handle maju mundurnya, ada kemudinya, ada kompasnya dan sebagainya. Ya, ini adalah sekoci tertutup di tempat di depan, di mana si pemegang kemudi nanti duduk di kursi ini. Ya, kira-kira gitu. Ini di dalam sekoci tertutup. Nah, ini contohnya. Jadi ada di atas ini si pengemudinya nanti. Yang lain duduk ini menghadap ke belakang. Ya, tentunya apalagi yang sekoci dengan DDI pripol sudah pasti ya duduknya diikat seperti ini. Ada safety beltnya seperti ini. Ya, kira-kira demikian. Ini di dalam sekoci. Ini adalah sekoci tertutup yang dilengkapi dengan dewi-dewi gaya berat. Inilah
salah satu contoh tadi, tiap berkala harus dicoba sekoci keluar lambung kapal seperti ini. Ya sebenarnya tidak perlu orang masuk seperti ini, nggak perlu orang masuk, tetapi ini mungkin untuk latihan lengkap. Sekoci orang masuk baru diturunkan. Jadi bukannya sekoci turun baru orang naik sekoci, tapi orang naik dulu di dalam sekoci, baru sekoci itu diturunkan dengan narik tarikannya ini. Ya, dari dalam ditarik, nanti sekoci ini akan turun. Ya, tidak perlu orang yang di luar sekoci. Jadi semua sudah masuk, baru menurunkan sekoci. Setelah dilepas semua tali pengikatnya, ada tarian dari dalam sekoci. Nanti sekoci akan mengalir ke air. Kira-kira demikian. Nah, ini contohnya untuk melepas hook depan, hook belakang, ya, ganco belakang, ganco depan. Ini ada pelepasnya. Ya, ini ditarik ceklak, sudah lepas. Jadi tidak dipegang orang. Melepasnya blok dari dewi-dewi dengan sekoci ini tidak dilepas orang, tapi cukup dari dalam dibuka. Ini aja. Ini ditarik ke sana ceklek, langsung lepas. Ya, ini untuk sekoci masa sekarang. Ya, bagi yang belum pernah mencoba ini ya tentunya tidak tahu. Makanya ini saya tunjukkan dengan gambar ini. Saya sendiri ya di kapal-kapal baru pada waktu saya belayar ya sudah sering mencoba ini. Kira-kira demikian. Nah, ini contohnya orang masuk semua, baru ini ditarik dari dalam. Nanti sekoci akan mengalir keluar dari badan kapal. Kira-kira gitu. Ini sekoci gaya berat. Jadi sekoci tertutup, ada water spray untuk kapal tanker. Jadi nurunkannya tinggal narik ini. Setelah semua tali-tali pengikatnya dilepas, orang masuk baru ditarik dari dalam. Inilah salah satu contohnya. Ya tentunya Anda yang sudah belayar pasti sudah pernah mencoba sekoci semacam ini. Kira-kira demikian. Ini juga sama, orang masuk dalam baru ini ditarik nanti dari dalam. Ya, ini sekoci tertutup dengan dewi-dewi gaya berat. Berikutnya mengenai pripol, untuk dewi-dewi pripol. Ya, sekoci dengan dewi-dewi pripol ini. Ya, ini. Kapal sebesar ini sekocinya satu aja, pripol di belakang. Ya. Untuk pripol sebelum diluncurkan, ya sebelum latihan lakukan penilaian risiko dan sebagainya, diperiksa dulu, semua dicatat. Ya, memberikan penjelasan yang lengkap kepada semua awak, termasuk mereka yang diberi tugas selain awak sekoci. Ini untuk kapal penumpang ini, atau akan menjadi pengamat tentang fitur, desain, dan pengoperasian yang benar dari semua perangkat dan kontrol. Ini pripol ya. Pastikan sekoci dan kru peluncur pemulihan sepenuhnya memahami prosedur dan rencana darurat yang benar. Ini harus benar-benar untuk pripol ini orang tahu semua, dijelaskan sejelas-jelasnya, dan perlu adanya latihan, dicoba, diuji coba, dan semua bisa melihat. Ya, kru kapal, awak kapal semua bisa melihat dan paham betul di mana tugasnya masing-masing. Ya, untuk di pelabuhan mungkin harus izin kepada port facility safety officer lah, mungkin harusnya. Ya, kira-kira gitu. Lepaskan perangkat pengaman semua, pengikat-pengikat dilepas. Ya, kabel untuk mengecas baterai dicabut. Amankan ventilasi palkah kedap air, ya, ventilasinya dibuka, ya. Beralih sistem daripada kalau pada waktu masih di kapal ya listriknya pakai listrik kapal, tetapi nanti kalau sudah di
sekoci sudah lepas dari kapal, semuanya pakai baterai. Ada akinya di dalam, akumulatornya ada di dalam sekoci itu. Beri tanda contreng ya untuk mengabsen, dicontreng ya awak kapal pada daftar yang dikumpulkan saat mereka menaiki kapal sesuai urutan yang ditentukan. Ya, ini ada sijilnya. Ya. Nanti ada daftarnya. Mungkin perwira yang bertanggung jawab di sekoci itu mencontreng siapa-siapa yang sudah naik atau yang akan ke sekoci itu. Kalau di kapal penumpang tentunya ya salah satu daripada kru lah atau officer yang harus membimbing penumpang naik ke dalam sekoci untuk prepol. Ya, tapi umumnya di kapal penumpang ya bukan prepol, menggunakan dewi-dewi gaya berat. Ini umumnya untuk di kapal tanker atau peti kemas atau kapal lain, kapal barang, ya kira-kira begitu. Begitu kru sudah di dalam sekoci, amankan pintu kedap air, ya ditutup supaya air tidak masuk. Pastikan semua anggota kru duduk dengan sandaran tubuh dan kepala terpasang dengan aman. Ya, umumnya menghadap belakang. Konfirmasikan ini secara lisan kepada coxswain. Coxswain ini adalah pemimpin sekoci itu selama pemeriksaan jumlah yang terakhir, yang kru yang terakhir. Ya, kira-kira gitu. Ikuti instruksi manual dari pabrik itu. Ya, biasanya ditempel di dinding kapal, ya, bagaimana mengoperasikan sekoci itu. Ya, tentang kapan harus dihidupkan mesin dan apakah gigi harus diaktifkan atau tidak pada saat peluncuran. Umumnya pakai pit propeller, ya, baling-balingnya menggunakan pit propeller sehingga maju mundurnya merubah pit daripada baling-baling sekoci itu. Ya, kemudi harus di tengah-tengah. Kemudian untuk memberikan peringatan lisan bahwa peluncuran akan segera dilakukan sebelum pengoperasian kontrol pelepasan. Ya, jadi ya segalanya harus berurut lah, sistematis lah. Mana yang dulu, mana yang belakangan, urut-urutannya untuk menurunkan sekoci itu. Coxswain meluncurkan sekoci. Coxswain ini bisa bosun, bisa kru lain, ya. Jika perangkat pelepas utama gagal meluncurkan sekoci, anggota kru yang ditugaskan mengoperasikan tuas pelepas sekoci darurat. Ya, ini maksudnya coxswain ini bosun, semacam bosun. Ya, ya tentunya ini harus dijelaskan dengan baik. Ikuti petunjuk daripada instruksi yang si pembuat sekoci itu. Ya, urut-urutan ini tanpa latihan tentunya ya tidak baik hasilnya. Ya, latihan aja pasti ada 1-2 mungkin yang kelupaan. Maka ini maksudnya harus paham betul urut-urutannya apa yang harus dilakukan. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini contoh sekoci tertutup dengan prepol. Ini kapal tanker. Ya, ya. Ini juga prepol, ya. Ini kapal obo dengan dewi-dewi prepol juga. Sekarang nampak di dalam kapal-kapal yang saat sekarang banyak menggunakan dewi-dewi prepol. Nampaknya lebih praktis di dalam, dan sekoci cukup satu, cukup untuk 2 kali jumlah kru awak kapal itu. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini sama sekoci tertutup dengan
Dewi Pripol. Ya, sama ini. Ya. Nah, ini yang ketika jatuh dari air, jatuh dari kapal, masuk dalam air seperti ini. Ini juga, ini PLCC, sekocinya juga hanya satu menggunakan Dewi Pripol. Ya, ini sudah umum karena ini dianggap lebih praktis menggunakan Dewi Pripol ini. Kira-kira begitu. Ya, berikutnya live wrap. Inilah rakit penolong. Di kapal umumnya bentuknya seperti ini, seperti kapsul. Jadi ini nanti dibuka, dijatuhkan ke air, baru ditarik, talinya akan berkembang. Seperti yang pernah saya tunjukkan di dalam pelatihan di training center Sungai Gerong. Ya, kira-kira gitu. Ini lain lagi ini. Ya, ini yang ditumpuk-tumpuk. Kapal penumpang ini kalau sudah terbuka berkembang live wrap seperti ini, orang baru dari sini masuk ke dalam. Ya, ini sama juga. Nah, ini ya masuk dalam, karena ini ngapung di air nantinya. Ya, nah ini contoh yang pernah saya lakukan ketika melatih di training center Sungai Gerong. Ya, ini cara untuk bertahan hidup di laut. Ya, orang harus bentuk jadi satu, pegangan tangan satu kiri kanan seperti ini, bentuk lingkaran ini. Untuk bertahan hidup, kalau orang menjadi satu akan lebih semangat hidup, akan lebih tinggi dibandingkan kalau pisah-pisah sendiri-sendiri. Jadi dianjurkan setelah terjun di air membentuk lingkaran seperti ini dengan berpegangan satu sama lain seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini bisa dilihat di kecakapan PAUD YouTube saya. Nah, ini contohnya. Ya, dua kelompok ini. Ya, untuk naik ke rakit juga nanti mudah dengan ke rakit atau ke skoci lah, kira-kira gitu. Ya. Ya, ini bisa dilihat di YouTube saya. Nah, ini cara hidup membuka live wrap. Ini saya tarik ya. Ya, tentunya ini diulang kalau di kapal ya. Ditarik dari kapal ya. Talinya ditarik. Nah, ini tarik. Ya, baru disetak. Ini karena ditolak, ininya panjang. Tapi kalau di kapal, ketika jatuh langsung berkembang. Hanya harus ditarik. Kalau di kapal, ya talinya tidak. Kalau ini terlalu panjang talinya karena ditolak. Nah, inilah setelah berkembang dari bentuk kapsul yang otomatis, karena di dalam ada botol anginnya yang memompa bagian daripada alat wrap itu, pelampungnya alat wrap itu bisa berkembang seperti ini. Ya, kira-kira ini. Nah, ini kebetulan jatuhnya tengkurap, maka nanti harus dibalik. Maka teknik membalik daripada, nah itu kapsulnya, cangkangnya dipegang oleh kapten itu. Ya, ini pembantu saya, dua orang yang welcome itu. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, ini membalik rakit. Cara membalik rakit kalau jatuhnya tengkurap. Itu pelatih akan mencoba untuk membalik rakit. Nah,
Nah, ini dilakukan di kolam. Kalau di laut tentunya sangat mungkin tengkurap. Maka ditunjukkan bagaimana teknik membalik rakit, ya, pelampung rakit berenang, live raft, ya, rakit penolong. Nah, itu dipegang, baru ditarik, kaki menginjak bantalan, ya, maka kebaliklah. Ya, itu cara membalik rakit apabila jatuhnya di air tengkurap. Nah, ini contoh yang pernah saya tunjukkan pada waktu saya melatih para pekerja offshore drilling Pertamina di HSC Training Center Sumedro. Ya, ini. Ya, jadi ada beberapa orang, karena para pekerja di offshore itu wajib memiliki sea water survival. Nah, kalau enggak boleh naik ke atas, naik ke pengeboran di tengah laut itu. Oke. Oke, ini tadi sudah. Ya, bisa dilihat. Nah, ini cara terjun, ya. Cara terjun ke air. Tutup hidung, dikunci, baru melangkah. Ya, kenapa hidung ditutup? Supaya air tidak masuk ke hidung. Melangkah seperti itu. Tutup hidung, kunci, lepas. Ya, ini contohnya. Ya. Berikutnya, ini sudah. Saya ganti berikutnya. Nih, ini sudah mulai para trainer, trainee yang sedang terjun ke air. Nah, mereka terjun ke air dengan menutup hidung, mengunci tangannya, melangkah, jatuh ke air, baru membentuk lingkaran di air, membentuk lingkaran satu sama lain untuk tetap bertahan di air. Ya, kira-kira begitu. Ya, salah itu, tangannya dilepas. Ya, kalau belum di air sebaiknya tidak dilepas. Nah, tentunya kita harus berlatih seperti ini juga. Proses yang belum pernah mengalami ini ya harus terjun seperti ini. Ini ada juga seorang ibu-ibu dari pekerja Pertamina yang ikut training. Dia kelihatannya tidak berani. Akhirnya dikasih fasilitas untuk terjun tidak terlalu tinggi, dari bawah saja. Nah, dia masih belum berani untuk terjun ke air karena ibu-ibu. Hidung, kunci, lompat. Tapi nampaknya ibu itu masih takut. Ya, kita kasih fasilitas untuk terjun yang lebih rendah nanti. Nah, ini untuk terjun. Ya, tutup hidung, kunci, lompat. Ya. Ya, memang untuk terjun tidak semua orang yang tidak terbiasa terjun lompat di kolam renang pun ya ketakutan. Ya, ada yang nggak berani malah. Ya. Lompat. Itu ibu-ibu dikasih tempat yang rendah, lompat. Nah, nah.
mereka mikir masih apa ya, mau lompat, ada rasa ketakutan. Nah, walaupun sudah dikasih tunjuk, sudah kasih contoh dan sebagainya. Makanya inilah gunanya pelatihan, karena tidak mungkin kalau kapal lambungnya tinggi kita jatuh ke air ya dengan cara beginilah, tidak asal terjun ya, kira-kira tutup hidung, kunci, baru lompat, kira-kira gitu, sehingga tidak ada air masuk ke dalam hidung ya. Udah ya, ya lompat, air di air bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran jadi satu. Ini ya, memang kalau tidak pernah terjun di bawah ya ada rasa takut. Nah, untuk itu makanya setiap laut harusnya berlatih, khususnya pada waktu ikut PSRB, provinsi instruktur kan cukup. Nah, ini hanya lompat, tidak melangkah, malah melompat ya, kunci melangkah ya. Ini cara terjun ke air. Kunci, tutup hidung, kunci melangkah. Nah, ya. Tutup hidung, kunci melangkah, melangkah saja ya, ya, ya sampai di air bentuk lingkaran, satu sama lain berpegangan, baru nanti ditolong untuk menuju ke rakit penolong atau ke skoci ya, ke lifeguard atau ke skoci penolong ya. Ya. Ya, habis. Nah, berikutnya ketika naik ya, ketika naik ke rakit penolong, ini contohnya ya, satu sama lain berpegangan seperti ini ya. Ya, yang pakai tali, satu orang pegang tali, pada saat naik ke atas tali dikasih kawan yang di belakangnya ya, dikasih kawan yang di belakangnya ya. Memang tidak mudah untuk naik ke dalam air. Nah, ini sampai yang nolong di atas pun jatuh ke air. Ya, naik, pulang dikasih kawan yang di belakangnya, ya kasih belakangnya, baru naik ke atas. Ya, kawan yang di atas bantu kawannya yang lain. Ya, terus sampai habis. Inilah beberapa cara untuk naik ke dalam rakit penolong. Itu lifeguard. Ya, nah ini sayang rakitnya tidak penuh tangannya, kempes ini tangannya kurang bagus, dan kanopinya juga tidak tegang. Ini kesalahan teknis. Ini di kolam, apalagi kalau di laut betul pasti ada hambatan satu dua ya. Sampai habis nanti semua naik.
Ini cara naik juga tidak mudah. Dengan demikian tidak terlalu ada orang bisa naik dengan ke kali dikasih gelang di belakangnya, gelangnya itu baru kawan naik. Gelang dikasih belakangnya baru naik. Ya. Ini salah satu contoh ketika orang naik ke rakit. Ya tentunya ke skoci pun sama nantinya. Ya. Ya sayang ini kalau punya tekanan udaranya kurang penuh, sehingga tidak kurang kencang, punya tidak tegar. Ini cara naik ke rakit. Terus sampai habis. Ya tadi cara terjun, sekarang cara naik ke rakit. Tentunya kalau dalam kata yang sebenarnya, ya orang lebih pilih ke skoci daripada ke rakit. Ya, kejadian seperti ini tentunya ya sangat apa ya, kecil kemungkinan. Ya, umumnya orang sudah naik ke skoci semua. Nah, baru nanti bagaimana cara menggerakkan rakit dan cara mendayung rakit. Ya, ini sayang tekanannya kurang bagus sehingga pengemudi pun tidak tegar. Ya, baru nanti mendayung rakit, menggerakkan rakit menuju tempat di mana ada ya, skenario-nya demikian kira-kira. Ya. Nah, nanti gunakan jangkar apung, dilempar balik, ya. Lalu rakit itu akan bergerak. Kemana akan digerakkan terserah kepada yang di dalam rakit itu. Untuk menuju tentunya untuk menuju tempat ya, kira-kira demikian. Nah. Baik, ini mau dicoba dulu, kita akan dulu lagi. Ya, baru selanjutnya ini mengenai reflektor. Ini ada di dalam rakit untuk supaya kalau ada kapal lain bisa terdeteksi dengan radar dengan mudah. Ya, dengan reflektor ini rakit itu dapat terdeteksi di dalam tabir radar secara jelas. Mungkin kalau tidak ada detektor ini, tidak ada gambaran di sebelah mana rakit ini ada pada waktu kapal lain mencari. Ya, ini ada detektornya, harus dipasang di di dalam rakit penolong itu. Ini contohnya, ya, ditaruh di dalam. Ini untuk kapal penumpang kemungkinan ada live raft yang seperti ini, orang meluncur dari atas. Bisa saja demikian untuk kapal-kapal penumpang ini, ya, orang meluncur dari atas. Tidak usah dengan teori tutup hidung, kunci, lompat, tapi meluncur saja dari atas. Ada kemungkinan seperti ini ada untuk kapal-kapal penumpang. Dari pengalaman saya di kapal tanker ya tentunya seperti ini tidak ada. Ya, ini contohnya, ya, ini contohnya. Ya, ini khusus untuk itu sampai bisa mengangkut 500 ya dalam waktu 30 menit. Ya, 303 orang dalam 17 menit. 4 detik ini ada dari pengalaman. Ya, ini fitur spesial. Ya, jadi untuk
life raft yang sejenis itu. Tentunya itu dipakai di kapal penumpang. Untuk pengalaman saya di kapal tanker ya pasti tidak ada life raft yang sebesar itu, ya, karena jumlah awak kapalnya pun hanya sekitar 30 kira-kira, ya, ini. Tapi kalau kapal penumpang bisa seperti ini kira-kira, ya, ini, ya, ini rescue boat gunanya untuk memungut, tentunya diperlengkapi untuk kapal penumpang untuk memungut korban di orang jatuh di laut dan sebagainya. Ini contohnya, ya, latihan memungut orang jatuh di laut ini, ya, ini latihan memungut orang yang jatuh di laut. Nah ini betul-betul kejadian sesungguhnya, ya, korban ditolong baru naik ke, dari wajah yang ada di dalam rescue boat ini kelihatan ini sungguh-sungguh dan itu main-main atau sekedar latihan. Ya, ini korban naik ditolong kapal lain, ditolong dengan gunakan rescue boat, ya, dengan evakuasi pertolongan dengan gunakan rescue boat, ya. Untuk itu pertemuan pertama sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang kedua, ya.